Nyata, jadi berjalan bulan, tahun, akhirnya maksudnya dia minjam uang untuk usaha gitu? Untuk usaha. Nah, yang saya tahu itu masalah bisnis batu bara. Oh, batu bara. Itu ya dia buat angin surga lah. Dia dari dulu tuh orang. Sebentar, di tahun 2010? Iya. Berarti, nah dia pinjam uang itu tahun berapa? Waktu itu saya ingat, kalau nggak salah 2010-an juga, 2009, 2010-an. Berarti kasus itu bersamaan dengan timbulnya investasi batubara di lebih kurang begitu. Gitu. Nah, nilai, berarti anggap saja orang itu berinvestasi dengan Yusuf Mansur ya? Iya. Itu nilainya berapa tuh? Nah, itu 20 miliaran. 20 miliar? Iya. Lah Pak, di antara kita ada Allah Pak. Dia yang memutuskan pada siapa rumah ini kemudian diberi. Bapak bawa aja dulu. Kalau emang mau ambil aja nggak apa. Saya lihat mereka bergetar. Sampai sekarang tuh masih jadi teman kita. Masih jadi teman itu yang pada nagih-nagihnya itu. Kadang-kadang suka minta kerjaan. Bosan, mau kerjaan apa ini? Belum nggak ada, gue mah nggak ada yang bisa ditagih. Nggak punya duit luar. Isi saya pelok tuh waktu itu, saya pelok. Insya Allah mah, kalau takdirnya bakalan jadi punya kita yang punya. Cuma di sini menjadi unik ya teman-teman, si abang ini mengatakan bahwasanya dulu dia menagih, dia begini-begini, dan di Yusuf Mansur ada kata-kata menarik di teman-teman di video yang selanjutnya, yang panjangnya itu tentang debt collector ini. Jadi Yusuf Mansur itu menjelaskan bahwasanya para debt collector ini belakangan itu jadi teman Yusuf Mansur. Dan bahkan minta pekerjaan sama Yusuf Mansur gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel Detektif D. Ya teman-teman, kita ingat ya masalah 23 miliar dari Daun. Nah ini kebetulan di Toyiba TV punya Pak Darso itu nayangin orang namanya, pokoknya itulah namanya ya. Teman-teman bisa lihat nanti. Dia itu mengaku pernah nagih Yusuf Mansur terkait batubara. Jadi ya kita nggak mau panjang lebar dulu, nanti kira-kira bagaimana videonya. Nah nanti akan kita ya mungkin kayak semacam bandingkan gitulah, perbandingan dengan video yang 23 miliar itu. Oke, kita lihat dulu videonya teman-teman. Yuk, check it out. Dia akhirnya sesudah Pak A selesai, dilimpahkan sama Bu A, diberikan ke saya untuk menagih. Tahun 2010 ya? 2011. Itu masalah hutang-hutang, investasi atau apa? Ini yang saya baca resumenya. Iya. Jadi Ustadz yang saya bilang ini, dia itu meminjam uang, memakai uang dengan iming-iming keuntungan. Tapi kerjanya nggak nyata. Jadi berjalan bulan, tahun, akhirnya. Maksudnya dia minjam uang untuk usaha gitu? Untuk usaha. Nah, yang saya tahu itu masalah bisnis batu bara. Batu bara. Itu ya dia buat angin surga lah. Dia dari dulu tuh orang. Sebentar, di tahun 2010? Iya. Berarti, nah dia pinjam uang itu tahun berapa? Waktu itu saya ingat, kalau nggak salah 2010-an juga, 2009, 2010-an. Berarti kasus itu bersamaan dengan timbulnya investasi batubara di lebih kurang begitu. Gitu. Nah, nilai, berarti anggap saja orang itu berinvestasi dengan Yusuf Mansur ya? Iya. Itu nilainya berapa tuh? Nah, itu 20 miliaran. 20 miliar? Iya. Masya Allah. Akhirnya kita sampaikan sama keluarganya beliau, ada yang jaga rumahnya dia, ada keamanannya dia. Ke rumah dia dulu. Dia di backup keamanan yang saya nggak bisa bicarakan lah. Keamanan itu siapa? Iya. Akhirnya keamanan itu mungkin karena kita berkali-kali ya kan, jadi ya mungkin beliau nemuin kita, nemuin saya. Terus apa yang Bang Daus sampaikan ke keamanan? Kami dapat kuasa tagih dari Bu A sebanyak segini. Beliau mencak-mencak, wah berapa sih harga si A ini? Gua mau beli, dia kata begitu. Keamanannya? Enggak,
dia teriak bahwa dia itu benar, berkata. Berarti Bang Daus sudah ketemu dia di rumahnya? Udah ketemu di rumahnya, diajak ketemu di luar juga sama beliau. Nggak yang pertama kali dulu Bang Daus? Saya dibawa ke pesantrennya, diajak makan bareng. Sama Yusuf Mansur? Iya. Terus? Saya makan pesantren, saya juga akhirnya tadinya sempat kemakan dengan omongannya beliau. Emang apa omongnya? Ya, beliau ini untuk agama lah. Bos beliau ini menceritakan bahwa dia ini banyak orang hafal Quran yang dibantu sama beliau, begini. Dia ini menceritakan kebaikan-kebaikan. Jadi termakan lah, hampir termakan. Tapi saya lihat backgroundnya ini karena kita lihat di lapangan, Bang. Iya. Kita nggak lihat di mulutnya dia. Kita melihat di lapangan. Emang di lapangan apa? Ya, contohnya kita kan sebelum kita mau perang, kita ukur dulu kedalaman musuh, Bang. Pelajari dulu. Kita pelajari dulu. Emang background dia itu membuat angin surga. Oh gitu. Kepada siapapun. Tapi Bang Daus nggak tergoda dengan omongan manis dia. Woi, beliau itu sudah ada janji dengan saya, katanya dia masih ngasih duit, ya kan? Sampai sekarang nggak ada. Bang Daus, saya mau nanya, bagaimana Bang Daus bisa sampai ke rumah dia dan menemui dia, ketemu dengan dia, padahal banyak orang sangat susah ketemu dia. Bang Daus mudah bisa ketemu dia, gimana ceritanya? Jadi begini, kita sudah tahu pengalaman yang ada waktu Pak A menagih. Jadi kita telusuri kendaraan beliau yang biasa beliau pakai, dan dengan supirnya siapa beliau berjalan, di mana beliau ada, ya kan? Sudah tahu semuanya, kita tahu tempat itu dan kita berkoordinasi dengan RW atau RT setempat. Ya, karena kita kalau buat begini pasti akan ada timbul keramaian. Ya, sudah kita semuanya kita datang dengan surat kuasa yang kami tunjuk semuanya. Baru kita datang ke rumah beliau, menggedor-gedor. Gedor-gedor? Iya, datangin ke rumahnya. Kalau gedor-gedor gitu kan tetangga dengar dong, Bang. Ya kita mau nggak mau, namanya itu tugas kita, kerjaan kita pasti ada begitunya. Akhirnya beliau menemui kami. Jam berapa tuh Bang Daus datang malam itu? Malam. Hari itu malam jam berapa? Lebih kurang jam 8. Jam 8 malam. Gedor-gedor terus keluar dia. Jadi yang keluar itu keamanannya beliau. Iya. Keamanannya beliau, akhirnya kita dijanjikan jumpa karena beliau kan orangnya sibuk. Iya. Sangat sibuk, dia ceramah di sini, ceramah di situ. Pas lagi itu dia mau kirim jemaah kemana waktu itu ya? Kalau nggak salah mau umroh. Beliau juga mau umroh dan lain sebagainya. Ya kita mau nggak mau, kita nggak bisa dijanjikan. Kita dalam suasana tagih ini, kita perlu paham bahwa di sini sudah tanggung jawab kita dalam menagih ini. Kalau kita sudah pegang itu orang yang kita tagih, mau nggak mau hari itu juga dia mesti bayar. Kalau ya mungkin dia alasan dia minta tolong di backup A, di backup B, ya kan, minta tolong C, ya kan. Tapi tetap kita ini menagih. Kalau enggak jasa kita nggak dibayar. Bang Daus sampai diajak makan itu pertemuan yang keberapa itu Bang Daus? Kalau nggak salah waktu pertemuan yang kedua atau ketiga. Nah pertama dia udah kasih uang belum? Beliau belum kasih duit. Apa yang dia janjikan pertama? Beliau ngasih, dia bilang ini pernah mentransfer ke saya, tapi nggak seberapa lah. Untuk? Dia bilang untuk uang tunggu anak-anak. Kan saya yang di lapangan, bukan saya yang di lapangan anak-anak. Iya. Karena saya ada tim dalam pekerjaan menagih ini. Bukan saya gampang aja ketemu Yusuf Mansur. Contohnya saya tidak terlindungi dengan. Jadi saya ada teman-teman yang siap untuk kapanpun. Kalau semuanya ada rame ini akan timbul begini. Jadi dia kasih uang sekedar uang tunggu anak-anak, belum bayar hutang yang. Belum bayar hutangnya. Akhirnya kita datengin lagi ke rumahnya. Kita tetap usaha kita nagih. Dia ngoceh, dia marah kepada yang memberi surat kuasa kita. Harganya berapa sih? Saya mau beli, dia nanti sebentar lagi. Dia janjinya angin sorga. Dia kata dia mau dapat uang lah, miliaran lah, ratusan miliar lah, gini-gini. Sebentar lagi, pokoknya dia buat bagaimana orang tuh nggak bisa nagih sama dia. Gitu ya. Terobsesi dengan omongannya dia. Hati-hati. Jadi kita ini datang ke sana menagih. Jadi dia itu tidak ada rasa belas kasih. Bohong kalau dia ada rasa belas kasih. Itu ya. Jadi itu orangnya itu dia yang penting dia menang.
Dia penting dia rela begini, yang penting dia menang gitu. Sampai pertemuan keberapa baru dia bayar? Jadi begini bang, Ya. pas kita rame begitu, dia akhirnya manggil saudara Jet yang memberi surat kuasa kepada kita. Dia yang manggil. Dia manggil Untuk bertemu. untuk bertemu. Ibu A maksudnya. Iya Bu A. Ya. Semua A. Dia buat perjanjian apa dengan di situ? Tapi dia emang orangnya meremehkan. Gitu Dia menjanjikan angin surga itu tinggi kepada saya. Maka saya bilang bukan ustadz ya. Kita lebih percaya sama binatang sama dia. Dia tahu saya di rumah tuh bunyi anjing juk dia dengar. Bang, abang piara anjing. Ya saya bilang, saya lebih percaya anjing. Kalau anjing disuruh langsung jalan pak, ya. Walaupun kita orang Muslim, ya, kita suruh anjing nih jalan. Kalau dia dengar tapi nggak, hati nuraninya nggak ada. Dia panggil Ibu A untuk bertemu. Nah, terus dijanji lagi. Dia mau selesaikan semuanya. Oh gitu. Dia mau selesaikan, mau dibayar apa semuanya. Ya. Begitu pak. Nah. Oke gitu teman-teman, itu videonya itu tentang uang yang 23 miliar itu ya. Jadi di sana itu menjelaskan ya, ini si abang ini dia itu kan dulu itu kayak debt collector gitu yang menggantikan pengacara. Dia itu nagih ke Yusuf Mansur ya, tadi kan bilangnya kayak gitu. Jadi semacam kayak ya apa ya, nagihnya ya ala debt collector gitu aja. Nah cuma ini jadi penting teman-teman, karena menurut saya di tahun-tahun itu kan tahun-tahun kasus JBN batubara yang di kota wisata itu. Nah di sana juga terlihat ya, ini ada yang mirip, ada korelasinya dengan video yang 23 miliar di mana yang nagih itu ibu-ibu. Nah, kayak kita lihat dulu videonya yang 23 miliar yuk. Cekidot. Orang marah-marah, kita akan sita rumah Anda. Kita akan ambil rumah Anda. Bos, nggak usah ngomong ngamuk, tunggu sebentar, gua ambil sertifikatnya. Tuh, ayolah. 2010 tuh kita lagi ngelap rumah baru ini. Allah, ini rumah elah. Zaman dulu mah keren banget, orang villa sih ya. Zaman dulu kan villa ini. Lagi kita lap-lapin, lagi kita beres-beresin, bener-bener lagi ngelapin tuh. Lapin, nyapuin. Basri, om ada tamu depan. Mau tuh tahun masya Allah dah. Luar biasa. Top dah. Datangin orang, kadang kalau datang satu truk, dua truk, satu truk di ujung kanan, satu truk ujung kiri, tapi saya mau tenang aja. Waktunya asar saya bilang, woi asar ayo turun, sholat lu, Baitul Amin, sholat, dua truk sholat. Nah, mengapa? Ketenangan akan Allah berikan kepada siapa? Pada yang percaya pada Allah. Udah gitu aja modalnya. Saya bilang sama istri itu, Ma ada suratnya, surat rumah ini. Ada, mana ada? Kasih. Dan istri saya juga nggak nanya apa-apa. Langsung saya ke depan pintu, saya bilang sama orang gede-gede badannya, Pak ini suratnya. Aneh kok Pak? Apa anehnya? Lah, kok nggak ngelawan, nggak apa? Biasanya orang-orang nanti saya pakai pengacara, nanti saya pakai lawyer. Kok Pak Ustadz main ngasih-ngasih aja, lagi percaya emang sama saya? Pak, diantara kita ada Allah. Itu orang bisa ngeri. Saya juga nggak tahu ya, mungkin semua orang pada saat nyebut itu juga sama aja, Allah yang disebutkan sama ya. Tapi mungkin auranya pada saat itu juga beda sama sekarang kali. Zaman itu mungkin level keikhlasan itu mungkin tuh ya, pada tataran yang kalau kita sebut ngegetrin orang gitu loh. Ada loh yang begitu loh. Lah Pak, diantara kita ada Allah Pak. Dia yang memutuskan pada siapa rumah ini kemudian diberi. Dua apa bawa aja dulu. Kalau emang mau ambil aja nggak apa. Saya lihat mereka bergetar. Sampai sekarang tuh masih jadi teman kita. Masih jadi teman itu yang pada nagih-nagihnya itu. Ada suka minta kerjaan. Bosan, ayo mau kerjaan apa ini? Belum nggak ada, gue mah nggak ada yang bisa ditagih. Nggak punya duit luar. Isi saya peluk tuh waktu itu, saya peluk. Insya Allah mah, kalau takdirnya bakalan jadi punya kita, ya punya kita aja.
Terus kan kita dialog ya, ini perlu disempurnain nggak gitu kan ya, maksudnya perlu ditata-tata lagi nggak? Ya tata aja, orang belum ketahuan ini hilang kok rumah. 2 minggu kemudian mereka yang gede-gede badannya itu datang lagi, Pak Ustadz, kata ibu, maksudnya yang memberi perintah, nggak jadi ngambil surat Pak Ustadz. Dah Pak Ustadz didoain aja biar bisa bayar. Tahu nggak yang disebut biar bisa bayar tuh berapa duit? 23 miliar rupiah. Iya, saya memang bayar pakai daun. Itu saya buktikan betul omongan itu. Enggak bercanda ini. Omongan itu betul saya buktikan. Saya nyapu di pesantren Darul Quran. Ya Allah, bayarkan hutangku dengan daun-daun yang berserakan di Darul Quran. Enggak, buat saya enggak bercanda. Asli. Bikin nangis. Saya bilang sama Jamil, kasih tahu teman-teman yang pada ngajar. Lu mah capek-capek ngajar udah. Enggak ngitung bagaimana kita berebut tanah itu, bagaimana kita melunasi tanah itu. Udah jangan merasa capek, kasih tahu semua yang awal dari Al-Quran. Orang bilang aja bayar pakai daun, itu saya buktiin betul. Saya datang ke Darul Quran, ibu masih hidup waktu itu. Doain bu, mama, jangan mau nyapu, biar daun-daun nanti yang menjadi pelunas utang zaman kepada orang-orang itu. Betul. Setiap saya nyapu, saya ajak dialog itu daun-daunan itu. Daun. Air mata jatuh di Darul Quran ini. Bertasbihlah kamu semua kepada Allah. Gitu saya bilang. Ada yang tahu tuh, saya nyapu kan tenda zaman dulu tuh. Iya bener. Ini nggak bercanda bu. Asik itu. Dan bener lah, daun yang bayar-bayar itu bener. Karena kan saya bilang, kalian loh, aku pasang buat badan buat kalian. Maksudnya kalian tuh adalah tanah pesantren, bangunan-bangunan pesantren. Sekarang bantu aku, bantu Yusuf Mansur, bantu nih kayak Jamil Tarmizi, Sani kayak Kosasi, bantu semua. Ayo, bertasbihlah kepada Tuhanmu semua. Ayat ini. Wala takhafi wala tahzani. Nah, saya jamin. Oke, itu teman-teman, itu videonya 23 miliar kan jelas ya bahwasanya ditagih oleh debt collector, didatangin, tapi Yusuf Mansur katanya biasa-biasa aja. Jadi ya pokoknya intinya apa ya? Intinya semacam cerita yang satu begini, cerita yang satu begini. Tapi ini menarik teman-teman. 23 miliar itu dibayarnya itu pakai apa? Pertanyaan aja pada saat itu. Apakah Yusuf Mansur itu 23 miliar itu dari teman-teman CBN uangnya? Ini pertanyaan aja ya teman-teman. Atau dari uang sedekah uangnya gitu. Ini pertanyaan ya, kan wajar kita bertanya ya. Atau dari iklan TV, saya rasa nggak sebesar itu ya. Karena kan proses ada pajak ada apa. Dan itu juga Yusuf Mansur di tahun itu juga ya mungkin ada bikin warung stik atau gimana. Kayaknya nggak rasional kalau misalkan segede gitu lunas dalam 1 bulan kan, tadinya katanya 1 bulan, tapi saya nggak tahu persisnya seperti apa. Ya hebat sih kalau dapat uang segitu untuk seorang ustadz ya, saya katakan seorang ustadz. Kalau itu seorang banggir atau kemana itu mah mudah aja. Nah, cuma di sini menjadi unik ya teman-teman, si abang ini mengatakan bahwasanya dulu dia menagih, dia begini-begini. Dan Yusuf Mansur ada kata-kata menarik di teman-teman di video yang selanjutnya, yang panjangnya itu tentang debt collector ini. Jadi Yusuf Mansur itu menjelaskan bahwasanya para debt collector ini belakangan itu jadi teman Yusuf Mansur dan bahkan minta pekerjaan sama Yusuf Mansur gitu. Apakah si abang ini bagian dari teman-teman yang minta kerjaan sama Yusuf Mansur atau enggak, saya nggak tahu sih. Tapi pada prinsipnya begini teman-teman, untuk kasus patungan usaha, tabung tanah atau tabung aset itu adalah kasus ya dalam tanda kutip ya, yaitu kasus keperdataan atau mungkin pidana, tapi sifatnya itu korporasi. Ada perbedaan sangat jelas kalau misalkan tadi yang bilang itu ada meminjam uang gitu antara satu pihak dengan pihak lain dengan Yusuf Mansur ini. Ini kasusnya kan jelas ya, kalau misalkan itu tanpa surat-surat atau apa, ya sebenarnya itu bisa pidana. Cuma kalau misalkan itu ternyata
pakai korporasi, itu hitungannya beda lagi. Beda dengan misalkan patungan usaha yang akhirnya pada awalnya memang tanpa lembaga, dan akhirnya itu dibuat lembaga yang namanya Koperasi Merah Putih, terus jadi Koperasi Indonesia Bersama. Ini kasusnya kasus pembodohan. Kalaupun misalkan itu terjadi ke penyelewengan dana, itu mungkin larinya ke pencucian uang, itu beda lagi cerita ya. Intinya kasus ini nggak bisa datang gitu nagih dengan gaya debt collector, itu nggak boleh, nggak bisa kayak gitu, malah nanti beresiko pada orang-orang yang memberikan kuasa pada debt collector itu gitu. Oke, sampai di sini teman-teman, mudah-mudahan paham. Jadi kita bisa mengambil hikmah, dan misalkan mengambil pelajaran, dan mengambil sesuatu yang memang kadang-kadang cuma ada benernya sih. Soal hutangnya gitu, soal hutangnya bener, tapi soal duitnya dari daun ya pasti itu bohong itu. Karena ya makanya tadi pertanyaan saya tadi, apakah itu dari sedekah atau apakah itu uang dari teman-teman JPN, kita nggak ada yang tahu teman-teman. Ya mudah-mudahan teman-teman bisa ambil pelajaran dari sini, karena negara kita ini kan negara hukum ya. Bagaimana negara ini ya koridor hukumnya jelas sekarang, dan terlepas daripada penyelewengan hakim, jaksa, atau misalkan pengacara, ini misalkan ya itu adalah ya mungkin sebagian dari kelemahan, tapi tetap aja kita nggak bisa melampaui batasan-batasan hukum tersebut. Dan kita yakin bahwa sebenarnya ya hakim kita ini ya mungkin karena terpengaruh orang yang mau nyogok aja deh kayak gitu. Kalau enggak ya pasti baik lah. Terima kasih, jangan lupa like, subscribe, dan komen, jangan lupa juga share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.